Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Minhajul Muna, Jalan Darul Istiqomah, Dusun Sambi, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Saya akan mempresentasikan hasil praktik pembelajaran saya. Di dalam kelas, berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran yang kedua di materi akidah akhlak. Baik, anak-anak semua, sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar, memberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita mulai, pada kita buka terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, bangga terhadap negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. semua,
silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku semua dirapikan duduknya, dirapikan yang ada di depannya, sehingga kita akan mulai. Anak-anak semua sudah rapi, maka Bapak akan mengabsen. Jadi tingkat kehadiran kalian semua satu persatu saya Bapak absen. Nanti siapa yang saya panggil namanya untuk mengangkat tangan dan mengucapkan hadir, gitu ya. Baik. Yang pertama Agung Saputro hadir. Yang kedua Evi Yunita Sari Hana. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah Bapak cek ya untuk kehadiran kalian semua. Ada 2 siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Yang satu sakit, yang satu. Baik, anak-anak semua siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Baiklah, sebelumnya kita akan mengamati sebuah video. Nanti anak-anak semua bisa mengamati, kemudian bisa mengambil kesimpulan. Bisa mengambil kesimpulan dari materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sudah apa, Mas? Si pulsa dong, Mak. Masih pulsa. Coba apa? Pulsa 20 ada nggak? Ada. Berapaan, Mak? Coba 20, 21. 21. Kenapa, Mas? Kemarin saya beli di sana. 22, Mak. Kalau belanja kan di sana nggak mahal. Ini kan di sini aja, Mas. Kalau gitu besok-besok saya belanja sini aja, Mak. Apa ada nggak, Pak? Ya, Mas. Kartu perdana? Tapi undangan, tapi Mas ya, aku cari dulu. Aduh, kosong, Mas. Aduh, kok bisa kosong, Mak? Kok ini Mas buang? Padahal udah sini semua, Mak. Ya sih. Di sebelah ada nggak, Pak ya? Saya maaf jauh, Mak. Kayaknya nggak ada deh, Mas. Ini tuh tempat depan aja, Mas. Kalau di sana nggak bagus. Saya cek dulu deh, Mak. Aduh, udah dibilang nih, Mas, jangan kembali di sana. Di sana mah mahal. Mending kembali di sini ataupun di depan. Di sana kualitasnya nggak bagus, Mas. Barangnya juga nggak bagus. Kalian jutek lagi, Mas. Nggak ada rata-ratanya. Ada apa, Mbak? Masih ada? Ada nggak ya? Saya lihat dulu. Ayo, Mas, lihat di sini. Ini, Mbak, mau beli kartu perdana? Ada kok di sebelah. Tadi saya baru beli. Oh ya? Berapaan, Mbak, di sana? Bisa aja sih di toko lain. Bukan kok? Oh, jadi Mbak, berapa, Mbak? Iya, ini ya maksudnya. Lihat ini, Mbak. Ya, silakan. Kenapa Mas beda di sebelah sana? Oh, belanja di sana. Dan saya bilang sana mahal. Ini di sini. Tetangga di sini aja nggak ada Mas belanja di sana. Kata siapa, Pak? Kata Mbak nih. Barusan beli. Mbak itu nggak tahu Mas. Mana dia tahu harga di sini? Beritahu saya lah Mas. Apaan nih Mbak? Harganya ya Mbak ya? 50.000. Aduh, mahal banget sih. Enggak kok Mbak, Mas gitu harganya. Loh, kan? Jadi Saya mahal ya? enggak mana-mana aja 50, kecuali kualitasnya nggak bagus ya murah. Mbak sih biasa beli produk yang murah. 35 deh Mbak ya. Nggak dapat Mbak 35, emang segitu harganya 50.000. Saya kan nawar Mbak, nggak boleh. Kalau harganya segitu gimana Mbak mau diturunin? Wah, berarti semua mahal di sini, Mbak ya? Berarti salah saya bilang murah sini. Ya hati-hati ya kalau ngomong nggak kok di sini emang murah. Jadi nggak bisa bilang Mbak nggak bisa. Memang nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa kalau mau beli anak udah kesini mau cek harga nanya harga apa-apa. Aku nanya satu dari depan nanya sampingnya nanya harga saya. Ya udah kalau mau saya kan bubar semua. Ya Allah. Bagaimana anak-anak semua setelah mengamati video yang Bapak tayangkan? Bisa diambil kesimpulan sedikit mungkin? Bapak beri waktu 1 menit untuk menulis kesimpulan. Nanti ada yang bisa mengomentari tentang video tadi, tentang sikapnya penjual dan seterusnya. Baik, anak-anak semua, sudah ada yang bisa memberikan komentar tentang kesimpulan dari video yang kita amati bersama? Baik, untuk bisa mengomentari tentang video yang ada di depan. Perkenalkan, nama saya Nova. Saya akan mengomentari dari video yang telah kita saksikan bersama tadi. Sikap seorang penjual tadi, dia suka iri. Dia juga melayani seorang pembeli dengan cara yang tidak baik, bahkan kurang sopan. Dan itu tidak pantas. Baik, luar biasa. 100 ya. Apabila toko sebelahnya banyak pembeli, membanding-bandingkan, kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Jadi yang kedua, tidak ramah dalam melayani pembeli, itu juga sifat kurang baik. Baiklah, untuk itu maka
sikap yang ada di video tersebut, yaitu sikap hasad. Masih ingat anak-anak semua, kita di minggu yang lalu belajar tentang apa? Masih. Ya, tentang apa kita belajar di minggu yang lalu? Tentang hubud dunya. Apa pengertian hubud dunya kemarin? Hubud dunya adalah mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Masih ingat ya? Kata belajar. Jangan lupa nanti kemarin juga ada pekerjaan rumah yang hari ini harus dikumpulkan. Baik anak-anak semua. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari sifat tercela hubud dunya. Maka sebelum hari ini memulai ke judul yang baru, Bapak akan menyampaikan lagi tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hasad dan sifat-sifat keturunannya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hasad dan sifat-sifat turunannya. Ini adalah kompetensi dasar. Baik, selanjutnya tentang kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Agama yang kita anut semua adalah agama adalah mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Baik, ini adalah kompetensi inti. Selanjutnya, sedangkan tujuan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menguraikan makna sifat tercela hasad, dan yang terakhir, siswa dapat mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif sifat tercela hasad. Ini adalah tujuan pembelajaran. Ada dalil naqli, bisa kita baca secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Mbak, bisa dibacakan artinya? Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah akan mengikuti apa yang mereka kerjakan. Dalil naqli yang kita baca bersama. Untuk pengertiannya, hasad. Ini pengertian hasad bisa dibacakan. Kurniawan. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Baik, terima kasih sudah dibacakan tentang pengertian hasad. Sebabnya, sebab orang memiliki sifat hasad itu adalah rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, sikap takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat. Anak-anak semua bisa mengamati gambar yang ada di sebelah.
gambar yang ada di depan bisa diamati. Salah satu nanti bisa mengomentari. Di sana ada gambar apa ini? Gambar rumah, terus ada tulisan. Bagaimana perasaan mbaknya apabila tetangga bisa membeli rumah senilai 17 miliar? Senang ya? Ya, bisa numpang selfie. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau mbaknya berarti terhindar dari sifat asa. Ketika kita melihat rumah seperti ini di samping rumah kita, terus kita merasakan, ini mungkin dengan alasan kurang baik, didapatnya dari korupsi dan lain-lain, ini kita mempunyai sifat hasad, iri dan dengki. Ini yang harus kita hindari. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak semua terhindar dari sifat. Dampaknya, dampak negatif dari sifat tercela hasad, Mbak, bisa dibacakan untuk yang ada di depan. Dampak negatif perilaku hasad: menghanguskan amal kebaikan, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, tidak dapat menyempurnakan. Baik, setelah kita mengetahui beberapa tentang hasad, Bapak akan memutarkan atau menayangkan video lagi. Tetapi sebelum itu, Bapak ingin mengelompokkan kalian untuk berdiskusi tentang video dan juga LKPD 1. Jadi kita akan berkelompok dan berdiskusi. Maka Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3, 4 menjadi 1 kelompok. Bisa didekatkan bangkunya berhadapan-hadapan, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4 menjadi kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 1 kelompok. Silahkan membuat kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi saling berdiskusi antar kelompok setelahnya. Yang satu mempresentasikan di depan, kemudian kelompok lain menanggapi atau mengomentari juga boleh. Baik, anak-anak semua sudah siap untuk berdiskusi? Siap? Maka mari kita saksikan tayangan berikut ini. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Kagum mobil aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV. Baik, anak-anak semua sudah menyaksikan video ya, cuplikan video tadi. Sudah siap untuk berdiskusi? Baik, maka Bapak akan membagikan LKPD 1 setiap kelompok dan nanti dikerjakan. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan satu persatu, kemudian yang lain mengomentari atau menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Baik. Baik, silakan segera dikerjakan. Baik, anak-anak semua sudah selesai ya dalam diskusi dan mengerjakan LKPD? Sudah?
Ya, baik. Mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa menunjuk salah satu dari kelompoknya menjadi ketua kelompok dan mempresentasikan di depan sini. Dan yang lain nanti untuk menanggapi apa yang disampaikan kelompok yang lain ya. Siap? Nah, ya, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan memperkenalkan diri, kemudian dari kelompok berapa menyampaikan kesimpulan atau hasil diskusi dari kelompok tersebut. Baik, silakan untuk maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Sukariana. Saya kelompok di kelompok 1 dan akan mempresentasikan video yang telah kami tadi. Kita Pak Supri memiliki sifat iri. Dia tidak suka ketika Pak Joko membeli televisi baru dan dia ingin menggagalkan tetangganya untuk memiliki televisi karena dia merasa dia paling pantas untuk memiliki televisi tersebut. Ada yang bisa komentari untuk presentasi dari kelompok 1? Sudah bagus? Sudah bagus ya. 100 untuk kelompok 1. Baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan tentang LKPD. LKPD 1 itu ada 2 poin ya. Yang poin pertama bisa disampaikan di depan ya. Silahkan. Ya, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari LKPD 1. Jika Pak Tani iri karena Doni memiliki sepeda baru, bahkan Doni berpikir mencelakai Doni dengan cara menyerempet hanya di saat Doni meninggalkan parkirannya. Nah, terima kasih. Ya, itu dari presentasi kelompok 2. Mungkin yang lain bisa menanggapi juga. Terima kasih 100 juga. Sekarang kelompok ketiga bisa menunjuk salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD 1 poin 2. Ya, perkenalkan, nama saya Evi dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dari kita tadi. Ya, Pak Joko adalah seorang penjual yang baik dan jujur. Ia melayani pembelinya dengan ramah selama orang utang di tokonya. Yang kedua adalah sikap Pak Teddy yang memiliki sifat iri karena ia tidak suka melihat kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Ia merasa tersaingi melihat toko Pak Joko rame. Pak Teddy juga berpikir dulu demi membuat tokonya Pak Joko sepi dan membuat tokonya rame. Sekian presentasi saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang luar biasa. Itu tadi sudah ada 3 presentasi ya dari kalian semua. Hebat-hebat dari presentasinya. Berarti ada pertanyaan tentang materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Tidak. Semua paham? Alhamdulillah. Bapak akan memberikan LKPD 2 sebagai bahan evaluasi. Jadi Bapak akan memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Kemarin sudah Bapak kasih pekerjaan, nanti dikumpulkan di depan, kemudian Bapak nilai. Baik, ini juga Bapak akan memberikan tugas lagi LKPD 2. LKPD 2 ini dikerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi. Dikaitkan nanti dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mencari contoh untuk hasad ini, sifat hasad yang ada di sekeliling kalian semua. Pasti ada. Mungkin bisa menyebutkan tentang sifatnya, diceritakan bagaimana dia memiliki sifat hasad yang ada di sekitar kita. Baik. Baik, anak-anak semua bisa dikumpulkan untuk LKPD minggu lalu. Bisa dikumpulkan ke depan biar Bapak nilai di rumah ya. Ya, silakan dikumpulkan, ditulis namanya ya. Ditulis namanya. Baik. Baik, anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin video tadi yang tayang bisa dilihat
di link yang Bapak kirim ya, nanti Bapak kirim di grup, bisa memahami lagi di rumah tentang video yang Bapak sampaikan. Juga PowerPoint atau slide ini juga bisa disaksikan di Google Drive yang nanti juga Bapak kirim linknya, bisa dipelajari lagi. Yang akan datang kita akan mempelajari tentang sifat ujub. Baik, di rumah anak-anak semua tetap belajar. Setelah mengerjakan LKPD yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak bagikan, setelah itu mempelajari materi yang akan datang ujub. Baiklah, anak-anak semua, tidak ada gunanya memiliki IQ yang tinggi namun malas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan Anda mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Ini adalah kata-kata dari presiden kita, B.J. Habibie. Dan yang kedua, orang-orang sukses tidak takut gagal, tetapi memahami bahwa perlu untuk belajar dan tumbuh dari kegagalan tersebut. Dari Robert Kiyosaki. Baiklah, jadi kalian semua harus tetap semangat dalam belajar. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, walidha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.